Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 morfologi daun. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang morfologi daun. Kelompok kami mengambil jenis daun-daun yang berbeda-beda tentunya. Morfologi daun pisang. Definisi daun pisang terletak terpencar dan tersusun atas dalam tangkai yang berukuran relatif panjang dengan helai daun yang mudah robek. Sifat daun pisang berbentuk memanjang dan lebar, pertulangan daun besar, ujung daun berbentuk tumpul dengan bagian tepi yang rata, atas permukaan daun pisang mengkilap berwarna hijau, bagian bawah daun pisang tertutup lapisan lilin yang berwarna putih. Pada daun muda berwarna hijau tua, sedangkan permukaan daun muda berwarna hijau muda. Daun muda yang baru muncul dan titik tumbuh masih menggulung. Ukuran daun pisang tergantung variasi besarnya. Biasanya memiliki panjang 1 meter atau lebih dan lebar 30-40 cm. Daun pisang merupakan jenis daun tunggal dan daun sempurna. Bagian-bagian daun pisang: yang pertama helaian, yang kedua pangkal daun, yang ketiga ibu tulang, yang keempat tangkai daun, yang kelima pelepah atau ipih. Jenis-jenis daun pisang: yang pertama daun pisang raja, yang kedua daun pisang batu, yang ketiga daun pisang kapok, dan lain-lain. Fungsi daun pisang: daun pisang juga bisa dibuat untuk membungkus makanan yang baik dan bagus. Manfaat yang jarang diketahui: meredakan demam, meredakan sakit tenggorokan, menyembuhkan disentri sebagai bahan pakan ternak, menjaga kesehatan ikan, menangkal radiasi bebas, dan memiliki banyak senyawa penting. Morfologi daun rambutan. Definisi daun rambutan: daun yang terletak pada batang kecil. Daunnya yang berbentuk majemuk dan letaknya berselang-seling. Sifat daun rambutan: merupakan daun majemuk, letaknya berselang-seling. Jumlah anak daun sekitar 2-4 pasang. Ujung daun rambutan berbentuk runcing. Bagian tepi daun merata. Pertulangan daun menyekip. Helaian daun berbentuk bulat lonjong. Bentuk tangkai daun silindris berwarna hijau. Ukuran daun dengan lebar berkisar 5-7 cm dan panjang berkisar 6-8 cm. Bagian-bagian daun rambutan ada helai daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Fungsi daun rambutan: pengobatan diabetes, membantu mengatasi gangguan pencernaan, mengurangi sakit kepala, menghitamkan rambut, mencegah kerontokan rambut, mengatasi rambut beruban, dan mengurang efek racun. Morfologi daun sirih. Definisi daun sirih: daun sirih dikenal sebagai tanaman atau daun yang merambat-rambat. Daunnya juga terletak pada batang dan cabang-cabangnya. Sifat dari daun sirih: daun sirih ini juga merupakan jenis daun tunggal. Daunnya berbentuk seperti jantung dan berujung runcing. Tumbuh daunnya tuh berselang-seling, dan ketika diremas itu akan mengeluarkan bau yang aromatik dan ada sedikit rasa yang pedas. Kemudian panjang daun sirih berkisar 5-8 cm dan lebar sekitar 4-5 cm, itu tergantung dengan variasi daun. Bagian-bagian daun sirih. Bagian daun sirih yang pertama ada tangkai daun. Tangkai daun ini terletak di bagian atas dari bagian bawah dari pangkal daun, sedangkan pangkal daun itu terletak di atas tangkai daun. Kemudian ada tulang daun. Tulang daun yang pertama berada pada tengah-tengah dengan
ada tulang daun primer dan tulang daun sekunder. Kemudian ada tepi daun. Tepi daun merupakan tepi yang ada pada daun itu. Kemudian ada ujung daun. Ujung daun terletak di bagian paling ujung daun atau bernama apex. Kemudian ada jenis daun sirih. Daun sirih ada berapa jenis, itu banyak. Yang pertama ada daun sirih merah, daun sirih hijau. Nah, daun sirih hijau ini termasuk daun yang saya amati kemarin, dan ternyata tuh banyak sekali manfaatnya juga nanti. Terus ada daun sirih putih, daun sirih bulu. Nah, ini daun sirih bulu ini Ira nggak pernah lihat ya sebelumnya, belum tahu juga seperti apa. Kemudian ada daun sirih kuning, dan juga yang terakhir ada daun sirih silver. Ini adalah jenis gambar daun sirih yang kemarin sempat Ira amati, dan daunnya juga masih seger. Fungsi dari daun sirih. Nah, teman-teman, fungsi dari daun sirih ini sangat banyak. Dan yang pertama, yang banyak sekali orang-orang kenal itu, daun sirih mampu menghentikan mimisan pada hidung. Ketika kita mimisan, itu hal yang paling baik itu menggunakan daun sirih. Caranya itu kita gulung-gulung, atau kita ambil satu helai dulu, kita gulung-gulung menjadi kecil, lalu masukkan ke dalam hidung yang sedang mimisan. Dan yang kedua, bisa mengurangi bau badan. Caranya kita mandi menggunakan daun sirih. Bisa juga daun sirihnya itu kita rebus dulu, kita gunakan airnya. Bisa juga kalau mandi kita taruh daun sirihnya, kan wanginya masih ada. Terus dapat mengobati batuk. Caranya juga sama, yaitu kita meminum air rebusan dari daun sirih ini. Kemudian dapat mengobati gusi yang berdarah. Kemudian dapat menjaga kesehatan misfi. Nah, pada produk wanita ini, yaitu Softtek atau pembalut wanita, itu banyak produk-produk yang menggunakan daun sirih, yang ketika kalau dipakai tuh daerah kewanitaan wanita jadi terasa segar gitu, karena dari fungsi daun sirih ini juga mempunyai manfaat, yaitu adanya daun sirih yang ketika diremas itu mengeluarkan bau yang agak pedas. Nah, kemudian dapat meringankan sembelit, melancarkan sistem pencernaan, mengurangi masalah pernafasan, dan juga sebagai analgesik yang sangat baik. Karena manfaat dari daun sirih ini sangat banyak dan dapat digunakan untuk makhluk hidup. Ini ada gambar anak yang menggunakan daun sirih untuk menghentikan mimisan. Ya, karena sangat baik juga. Caranya juga sama, itu masih digulung-gulung dan dimasukkan ke dalam hidung yang sedang mimisan. Kemudian ini juga ada gambar perebusan dari daun sirih, karena manfaatnya juga banyak sekali dari airnya. Morfologi daun singkong. Daun singkong merupakan salah satu jenis sayuran hijau yang memiliki kandungan nutrisi tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Letak daun singkong berada pada batang tersebar. Sifat daun singkong. Daun singkong merupakan jenis daun majemuk menjari dengan ujung daun meruncing, tepi daun rata, tulang daun berada di tengah, pangkal daunnya meruncing, tangkai berwarna merah, dan bangun daun yang berbentuk bulat. Daun singkong termasuk daun tidak sempurna. Warna daun singkong muda berwarna hijau muda dan daun dewasa berwarna hijau tua. Jumlah tiap daun ada sekitar 5-9 helai dengan ukuran panjangnya 13,5 cm dan lebarnya 6 cm. Berikut ada contoh gambar daun singkong.
Daun singkong memiliki bagian-bagian seperti ujung daun yang meruncing, tulang daun yang berada di tengah, tepi daun yang rata, pangkal daun yang meruncing, serta tangkai daun yang berwarna merah ataupun berwarna hijau. Daun singkong memiliki beberapa jenis, yaitu singkong manggu, singkong gajah, singkong mentega, singkong putih, singkong mukibat, singkong emas, singkong cimanggu super, dan singkong darul hidayah. Untuk jenis singkong yang saya identifikasi adalah singkong manggu. Selanjutnya, daun singkong memiliki manfaat atau fungsi seperti untuk mengobati sakit kepala, mengobati diare, mencerdaskan otak, mengatasi rematik, dapat meningkatkan daya ingat, dan baik untuk kesehatan mata. Daun singkong juga dapat mencegah sariawan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan dapat menaikkan darah. Oke, di sini saya akan membahas tentang morfologi daun jambu biji. Daun jambu biji merupakan suatu bagian yang penting. Daun jambu biji terletak pada bagian batang. Sifat daun jambu biji. Daun jambu biji termasuk ke dalam jenis daun tunggal dan tidak lengkap, atau disebut juga dengan daun bertangkai. Tulang daun jambu biji berbentuk menyirip, memiliki tulang punggung yang membentang dari pangkal sampai ujung daun. Ujung daun jambu biji berbentuk tumpul. Bagian atas daun jambu biji berwarna jauh lebih terang dibandingkan bawahnya. Bentuk daun jambu biji lonjong. Ukuran daun jambu biji memiliki panjang 7-10 cm dengan lebar 3-6 cm. Selanjutnya ada bagian-bagian daun jambu biji. Ada tangkai daun, tepi daun, pelepah daun, vena, lamina, dan ujung daun, di mana ujung daun terdapat pada bagian ujung atau paling atas daun, dan tangkai daun di bagian paling bawah daun. Selanjutnya ada jenis daun jambu biji, yaitu ada jambu Australia karena daunnya yang unik, bukan berwarna hijau melainkan berwarna hijau semu kemerahan. Selanjutnya ada manfaat atau fungsi daun jambu biji. Yang pertama, sebagai obat diare, karena daun jambu biji ternyata mengandung sifat anti diare. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Yang keempat, obat penyakit gusi. Dan yang kelima, mencegah kanker. Kita ambil satu untuk obat penyakit gusi, yaitu dengan cara kunyah daun pada gigi atau gusi yang sakit. Selain itu ada cara lain, yaitu bisa merebus daun jambu biji. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.